Oke, ya sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Boleh Bu, doa ya. Doa dalam hati aja, doa kita mulai. Doa selesai. Oke, Oke, terima kasih Bu. selamat siang Ibu Leni. Ya, selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan Bu, hari ini baik, sehat, luar biasa Bu. Oke, semalam Ibu menghubungi saya, ya. Ibu menelepon saya untuk kita hari ini bisa diskusi bersama. Ya, tujuan daripada Ibu menelepon saya untuk kita diskusi kira-kira apa ya, Bu? Begini Bu, ada sedikit yang saya alami di sekolah mengenai masalah anak didik Bu. Di mana anak didik saya ini sudah kelas 3 belum bisa membaca. Nah, itu ada 2 orang, tetapi yang satu ini memang agak lebih karena daya ingatnya yang rendah. Di mana sudah diajari, sudah dibimbing, sudah diberikan kuliah tambahan les di luar, tetap saja Bu begitu. Jadi walaupun sudah saya buat duduk di depan, tidak ada perubahan. Sekarang diingat, besok sudah lupa lagi Bu, begitu. Oh, jadi tujuan Ibu menelepon saya untuk kita mendiskusikan masalah siswa ya, Iya siswa Bu. yang tidak bisa membaca. Eh, Kira-kira apa hambatan yang Ibu rasakan menghadapi anak yang tidak bisa membaca? Hambatan saya Bu, itulah sudah pun saya ajari, dia bimbing juga belum terrealisasi sampai sekarang Bu. Saya sudah berkonsultasi dengan orang tua, sudah saya berikan juga arahan, dan orang tua juga sudah meleskan dia di luar. Tetapi juga belum juga bisa sampai sekarang ini 1 semester masih aja sama hasilnya Bu. Itu ya hambatan yang Ibu rasakan ya. Iya Artinya Bu. sudah 1 tahun anak ini Ibu didik, eh, masih ada kira yang kurang maksimal yang Ibu rasakan. Iya Nah, jadi Ibu merasa kurang maksimal karena dia belum bisa membaca. Namun kan kita tahu bahwa kecerdasan anak itu bukan hanya aspek kognitif, tapi ada aspek psikomotorik, ya, yaitu keterampilan dan aspek afektif itu adalah sikap, ya. Kira-kira dari aspek yang dua ini, Bu, ada nggak yang Ibu lihat menjadi kelebihan daripada anak? Ada Bu, itu yang mengenai misalnya tadi yang Ibu seperti Ibu bilang, kalau dia di pengetahuan itu sangat menurun, dan dia itu di keterampilan seperti olahraga bermain bola, nah, dia sangat aktif Bu, bahkan setiap kali ada pertandingan bola kaki, dia selalu menang dalam permainan itu, gitu. Jadi kami hanya mengapakan anak ini dengan keterampilan dia gitu, walaupun dengan pengetahuan kurang, tapi di keterampilan itu sangat mendukung. Oleh sebab itu kami mendorong dia dalam keterampilan olahraga Bu. Selain keterampilan olahraga, ada hal positif lagi kayak Ibu temukan dari diri anak Ibu ini? Sebenarnya tidak ada Bu, karena dia itu menonjolnya di bagian olahraga itu di sepak bola. Nah, kalau selebihnya dia sangat kurang sekali gitu Bu. Dari sikapnya, afektif? Kalau dari sikapnya itu ada Bu. Kalau di sekolah atau di kelas, anak kita ini sangat agak pendiam, tidak mengganggu temannya, dia itu duduknya tertib, tidak terlambat. Bahkan walaupun anak kita ini tidak bisa membaca,
tapi PR-nya itu selalu selesai, Bu. Ya. Jadi itu juga sebagai pertimbangan kami, sebagai masukan, walaupun dia kurang dalam pengetahuan, tapi itu menjadi nilai plus bagi kami karena anak tersebut itu tidak pernah absen. Jarang sekali absen ke sekolah, duduk tertib, dan tidak mengganggu kawannya, Bu. Bagus sekali ya Bu, Ibu sudah melakukan mengasah dua kecerdasan dari diri anak. Nah, kita kembali ke hambatan yang Ibu rasakan, di mana Ibu tadi mengatakan bahwa anak Ibu ini sudah setahun, Ibu didik masih belum maksimal di dalam membaca. Kira-kira ada nggak solusi yang Ibu persiapkan untuk menyelesaikan hambatan ini dalam setahun ini? Solusi yang saya buat kemarin ada, Bu. Itu dengan membuat bangku itu sama saya duduk di meja, Bu. Jadi anak-anak tersebut yang lainnya mengerjakan soal dari depan dan saya membimbing anak tersebut di depan meja saya. Jadi dia khusus saya lebihkan atau saya fokuskan anak tersebut dalam membaca, begitu, Bu. Berarti udah ada aksi yang Ibu lakukan untuk anak ini kan. Nah, kita tahu kan Bu, bahwa ada skala keberhasilan. Dari 1 sampai 5 itu tidak berhasil. Dan 6 sampai 10 itu berhasil. Ya, kira-kira dari apa yang Ibu lakukan? Ibu termasuk di skala berapa yang sudah Ibu lakukan untuk anak-anak tersebut? Kira-kira itu kalau memang tadi seperti Ibu bilang tadi, keberhasilan saya itu karena dari kelas itu ada jumlah 25 dan hanya 2 orang yang kurang atau tidak berhasil, itu kira-kira sudah dapat nilai 8 atau 9 ya, Bu ya. Ya. Karena kalau 100% sekali rasanya tidak mungkin gitu. Ya. Dan saya lihat juga dari apa yang Ibu paparkan, Ibu sudah menjadi guru yang hebat. Artinya di dalam kekurangan anak, Ibu masih bisa melihat atau mengembangkan kecerdasan anak di bidang lain. Ya. Kemudian apa saja yang harus Ibu perhatikan sebelum melaksanakan rencana yang untuk peningkatan anak menjadi lebih bisa membaca? Ada nggak rencana ke depan Ibu untuk apa yang Ibu mau lakukan yang harus diperhatikan? Rencana saya ke depannya, Bu, seperti yang tadi saya bilang, lebih memfokuskanlah, Bu, kepada anak tersebut, gitu. Karena selain di dalam kelas saya lebih fokus kepada anak tersebut, kami juga membuka les tambahan kalistung di sekolah, gitu. Jadi dengan tambahan les kalistung setelah pulang sekolah, jadi bisa juga sebagai rencana anak agar semakin meningkat dalam membacanya. Ya, jadi tadi Ibu menelepon saya dengan tujuan kita mendiskusi masalah anak. Rencana-rencana yang sudah Ibu lakukan menurut saya juga sudah bagus ya, dengan membuat les tambahan ya. Kemudian Ibu mengasah keterampilan yang lain. Dalam arti Ibu melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Bukan selamanya orang itu tidak berhasil hanya karena aspek kognitif ya. Iya, Bu. Seperti yang Ibu lakukan ya, mengasah keterampilan yang menonjol dari diri anak. Syukurnya anak ini punya sikap baik juga ya. Nah, kemudian dari itu yang saya mau tanyakan, kira-kira siapa aja yang berperan yang membuat Ibu bertahan untuk mendidik anak ini atau mengajar anak ini dengan segala keterbatasannya? Yang pertama itu kepala sekolah, Bu. Karena kepala sekolah juga terus memotivasi saya, mendukung saya dalam mendidik anak tersebut yang kurang keterbatasan tersebut. Karena di dalam sekolah atau di dalam kelas, kami adalah guru sebagai orang tuanya, jadi kami bertanggung jawab penuh pada anak tersebut, Bu. Begitu. Ya. Dan guru-guru lain juga mendukung seperti guru bidang studi.
Iya. Dalam hal ini Ibu melihat, ada kolaborasi, di sekolah Ibu yang baik ya? Nah, ada Bu, kerjasama kami dengan bidang studi dengan guru yang lain ada karena kan anak ini selalu meningkat di kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi selalu ada kolaborasi antara guru yang lain dan bidang studi baik kepala sekolah juga. Yang aku tulis tangan itu ya. Iya, bagus sekali ya Bu. Nah, dengan apa permasalahan yang Ibu sudah sampaikan, sebagai seorang pendidik, apa komitmen Ibu ke depan untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini? Terus mendidik mereka Bu, terus mendukung dan memotivasi mereka agar mereka tetap semangat belajar dan tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi dengan begitu anak-anak tersebut juga tidak diejek dan dibully dengan teman yang lainnya. Begitu Bu. Iya, jadi Ibu berkomitmen untuk terus menjadi guru yang terbaik buat murid-murid. Bukan begitu Bu? Iya, baik Bu, ya sama Bu. Ya, jadi pendidik itu penuh dengan tanggung jawab, begitu ya Bu? Iya Bu, karena di sekolah kan kita sebagai orang tua, jadi harus tetap bertanggung jawab kepada anak-anak, menyayanginya dan mendidik mereka dengan sepenuh hati. Iya, benar sekali Bu. Jadi selain berkolaborasi dengan warga sekolah tadi Ibu sudah sampaikan, guru dan kepala sekolah, apakah Ibu juga melibatkan orang tua anak kita? Itu sudah pasti Bu, melibatkan orang tua karena sebelum naik ke kelas 3 orang tua juga sudah menjumpai saya bahwa anak ini memang mempunyai daya ingat yang rendah, daya tangkap yang rendah juga. Jadi dengan begitu kami sudah tahu bagaimana keadaan anak tersebut Bu. Makanya saya fokuskan atau saya lebihkan perhatian khusus kepada anak ini dengan meletakkan anak ini duduk di meja saya, di samping saya begitu Bu. Dan dengan begitu orang tua juga saya berikan dukungan bahwa masukan anak ini agar dilestarikan juga di luar, agar dibimbing juga di rumah begitu Bu. Berarti memang orang tua juga sudah Ibu panggil ya, untuk bisa juga berperan mendidik anak ini, walaupun dia sudah les diberikan di sekolah, tapi Ibu sudah melibatkan orang tua untuk mereka juga tetap bisa memperhatikan anak, dalam arti mengajari ulang agar anak ini bisa membaca. Bukan begitu Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan, tadi Ibu sudah membuat rencana aksi Ibu terhadap anak ini, apa yang sudah Ibu lakukan, dan juga Ibu tetap berkomitmen untuk terus mendidik anak ini dengan melatih dia. Nah, apakah Ibu berani bertanggung jawab atau dengan komitmen yang Ibu buat? Saya berani Bu, kenapa? Karena memang itulah tugas kita sebagai guru, mendidik anak-anak. Itulah tugas kita, mendidik dan memberi motivasi anak-anak tersebut agar tetap belajar dengan baik dan tetap semangat meraih cita-cita untuk masa depan mereka. Iya, baik sekali Bu. Ya, dengan komitmen Ibu, saya juga yakin Ibu mampu mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang generasi penerus yang bermanfaat bagi negara kita ya. Nah, sekarang Bu, waktu kita juga sudah mau habis. Yang mau saya tanyakan, apakah dari diskusi ini ada yang Ibu dapatkan ataukah tujuan yang Ibu inginkan ketika Ibu menghubungi saya untuk kita diskusi ada Ibu dapatkan? Ada Bu yang saya dapatkan karena dengan kita berdiskusi seperti ini, saya semakin termotivasi Bu. Dengan adanya kita diskusi, saya juga semakin terbuka, menambah wawasan, menambah pengalaman saya dalam mendidik anak-anak di sekolah, gitu Bu. Ya, baiklah Bu. Kalau memang diskusi ini sangat bermanfaat, menambah motivasi Ibu, saya tetap membuka diri jikalau nanti Ibu memiliki masalah, baik masalah pribadi di sekolah bersama anak-anak, Ibu bisa menghubungi saya kembali dan juga saya akan melihat ya tindak lanjut apa yang sudah Ibu lakukan
untuk anak murid ini perkembangannya. Saya juga ingin tahu perkembangan anak ini apa sudah bisa membaca. Jadi kita akan jadwalkan pertemuan kita untuk berikutnya. Apa Ibu sedia? Sangat bersedia Ibu, dengan Oke, senang hati. ya. Oke, baiklah kalau begitu kita akhiri sesi diskusi kita hari ini. Tetap semangat ya Bu dalam mengajar anak-anak didik kita. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu, selamat siang Kak.